bantuan semua pihak Sobat Migran. Sobat Migran, ya sekarang terkait barang milik PMI, setelah tanggal 16 atas perjuangan kita semua, akhirnya Mendag mencabut Permendag, ya, tidak berlaku lagi. Artinya dengan tidak berlaku berarti tidak ada pembatasan barang lagi bagi PMI. Yang barang dibatasi dan tidak boleh kan sudah jelas. Barang terlarang, barang berbahaya, barang yang mengganggu lingkungan, merusak ancaman bagi kerusakan lingkungan. Ya barang seperti itu ya udah jelas umum lah itu, tidak hanya untuk PMI. Masyarakat umum juga sama, ya narkoba nggak boleh, bawa senjata pasti nggak bisa kan gitu ya. Cukup di situ aja larangannya. PMI mau bawa satu karung, PMI mau bawa satu kontainer, ngapain lagi mau dilarang kan gitu ya. Nah berhasil kan, alhamdulillah dicabut, ya tidak ada larangan lagi, tinggal nanti dibedakan. Dari sekian banyak barang PMI itu berapa sih yang PMI diberikan spesial oleh negara dikurangi pajaknya ya. Nah kita baru berhasil mengurangi beban PMI 24 jutaan 1.500 US dollar per tahun. Bisa satu kali kirim barangnya, bisa 3 kali kirim dalam setahun ya. Dan tentu ini belum cukup, makanya kita kemarin udah kirim surat lagi ke Presiden. Kita minta 2.800 US dollar mengacu best practice-nya Filipina. Bahkan dalam rapat dengan Menko, dengan Mendag, saya katakan, masa kita nggak malu negara besar sama Filipina yang negara kecil. Negara kecil Filipina bisa menghargai PMI-nya dengan memberikan keringanan pajak barang masuk yang dikirim PMI 2.800 US dollar. Lah kita ini negara besar, masa hanya 1.500 US dollar? Pelit amat sih jadi negara untuk PMI ya. Oke, ini perjuangan bersama. Ini perjuangan yang tidak mudah. Ini perjuangan yang kita harus menembus ya benteng mindset yang selama ini kaku beku ya, karena kebanyakan banyak pihak memandang PMI itu seolah-olah dianggap rendah, dianggap orang-orang rendahan, dianggap orang-orang yang selama ini ya bekerja tidak pantas. Nah mindset yang masih di kepala para pejabat negara itu yang harus kita tabrak, itu harus kita lawan, dan mereka harus kita didik. Jadi jangan selalu berpikir bahwa pejabat mendidik rakyat, salah. Rakyat juga harus mendidik para pejabat-pejabat yang bermental korup, pejabat-pejabat yang bermental eksploitatif, pejabat-pejabat yang bermental cara berpikir recehan, yang selalu menganggap PMI kerja rendah. Itu harus kita dabrak, itu harus kita edukasi pada mereka. Dengan selalu kampanye-kampanye saya bahwa PMI itu adalah penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini. Ya, terakhir datanya Sobat Migran udah tahu ya, 2023 sumbangan PMI itu udah menembus kalau dikonversi ke dolar hari ini 16.000 lebih ya, 16.300. Maka sumbangan PMI di tahun 2023 itu menembus 220, mohon maaf ya, 2.270 triliun ya. Mohon maaf, dari 159,6 triliun menjadi 227 triliun ya. Gede kan sumbangannya. Sehingga itulah saya katakan, negara please tahu diri dong. Negara jangan pelit sama PMI ya. Please para pejabat jangan lagi memandang rendah PMI. Kalian tuh bisa makan dari mana sih? Bisa dapat fasilitas dari siapa sih? Mobil dinas, rumah dinas. Emangnya dari nenek moyang kalian, termasuk gaji-gaji yang kalian nikmati bersama anak istri di rumah? No. Semua itu dari rakyat, sumbangan pajak mereka termasuk yang disumbangkan oleh pekerja migran Indonesia. Nah ini ya mindsetnya harus kita tabrak, kita rubah. Kemudian kalau mindsetnya udah baik, yang ada di kepala chip para pejabat negara di Republik ini, dengan memandang positif, dengan memandang hormat para pekerja migran Indonesia, maka bagaimana negara mengeluarkan peraturan, kebijakan yang mempermudah, mempercepat gitu ya, dan mempermurah biaya bagi siapa? Pekerja migran Indonesia. Jangan masih kayak Orde Baru, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat. Udah itu birokrasi lama lah ya, itu zaman baheula, zaman jahiliyah, di zaman 32 tahun Orde Baru.